Baik, Bapak Ibu, kami izin merekam kegiatan ini apabila nanti ada teman-teman yang ingin melihat ulang supaya bisa nanti akan kita upload di YouTube juga. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat datang di coaching klinik sesi kedua bersama saya Afinda Aminatun dan tentu saja tim kami yang terdiri dari Pak Jo atau Pak Jumadi dari SD Negeri Dampit Windusari, kemudian Mbak Fuji Yaun. Kak, aku nggak terbiasa memanggilmu Mbak Fuji nih, jadi agak kesleo. Mbak Fuji Zanuari Astuti ya dari SD Negeri Kalirejo 3 dan tentu saja dengan pembicara cantik kita satunya lagi yaitu Mbak Transiska Ratnawati dari SD Negeri Banyusari Ngerabak. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, saya hantarkan dengan membaca basmalah. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, nanti sebelum kita masuk ke sesi coaching klinik wawancara dan simulasi mengajar, tentu saja kita langsung ke sambutan atau keynote speaker-nya oleh Pak Jo kayak gitu, supaya tidak melebar atau memakan banyak waktu. Mari kita langsung saja kita ke Pak Jumadi. Ayo Kak Jo, eh, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Afinda Aminatun. Selamat siang kepada teman-teman semua yang sudah hadir kali ini. Semoga apa yang nanti akan kita dapat ilmu pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, yang kami hormati tentu saja Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Slamet Ahmad Hussein, Sarjana Ekonomi dan MM, dan juga teman-teman penggerak komunitas guru penggerak di Kabupaten Magelang. Tentunya di situ ada Pak Uda, Mbak Afinda, dan juga teman-teman dari guru penggerak Angkatan 4, Angkatan 7, dan juga Angkatan 8 yang tentu saya juga hormati. Dan tentunya sesi pada hari ini merupakan sesi yang kedua. Yang pertama sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Januari dan juga sesi yang kedua hari ini 18 Januari 2024. Bapak Ibu, tentunya apa yang kita dapat, besar harapannya semoga dapat bermanfaat untuk jenengan semua, khususnya untuk Bapak Ibu yang saat ini bergabung pada ruang virtual kali ini. Yang pertama saya sampaikan adalah bahwa dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya kebetulan Bapak Ibu. Yang ada hanyalah kesempatan dan kemampuan. Baiklah Bapak Ibu, coaching klinik juga yang kami dapat dari BBGB Jawa Tengah. Dari episode Merdeka Belajar yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Ristek, itu ada 26 episode Bapak Ibu, termasuk juga di program Guru Penggerak ini menempati episode yang ke-5. Tentunya karena ini merupakan episode atau merupakan program yang memang di Kementerian Kemendikbudristek. Berarti apa yang
nanti jenengan semua itu ada benar eh, sudah input dan outputnya memang dipertimbangkan. Termasuk juga nantinya diharapkan profil dari lulusan dari guru penggerak itu adalah dapat mengembangkan diri dan orang lain, dapat berkolaborasi, mengembangkan sekolah, mengelola pembelajaran, dan juga mengembangkan ekosistem pembelajaran secara menyeluruh atau holistik. Berbeda Bapak Ibu dari peran guru yang saat ini, karena ini memang ke arah arah yang perbaikan atau ke arah yang lebih baik Bapak Ibu, bahwa peran guru saat ini adalah mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Tapi harapannya dari guru penggerak itu dapat mendorong tumbuh kembang murid secara menyeluruh atau holistik, atau juga profil pelajar Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Kalau dulu mengajar dengan kreatif, tapi kalau sekarang menjadi pelatih atau mentor bagi guru yang lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya. Terus peran guru saat ini juga adalah mengembangkan diri secara aktif, dan harapannya setelah jenengan nanti lulus menjadi guru penggerak adalah menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Bapak Ibu, dari jadwal atau lini masa rekrutmen guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibu, itu yang sudah jenengan lalui adalah tahap seleksi, itu ada registrasi, pengisian biodata, pengisian isei, dan juga unggah dokumen. Dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi data pendaftaran, itu tanggal 30 sampai 24 November, juga sudah jenengan bersama lalui. Tanggal 7 Desember itu adalah pengumuman dari seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu, kita masuk ke seleksi tahap 2, di mana sekarang ini ada yang sudah melakukan simulasi mengajar, dan ada juga mungkin sebagian dari jenengan yang mau melaksanakan simulasi mengajar. Dan setelah ini nanti ada wawancara. Dari penjadwalannya itu adalah tanggal 8 sampai tanggal 30 Januari 2024. Dan setelah itu nanti ada lini masa atau jadwal-jadwal berikutnya Bapak Ibu. Nanti ada pengumumannya nanti tanggal 13 Februari. Terus setelah jenengan lulus dari pengumuman itu ada pendidikan. Dan semoga saja nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman tentang nanti bagaimana simulasi mengajar dan juga wawancara dapat membantu jenengan semua untuk nanti lebih siap dalam menghadapi seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kriteria itu ada beberapa kriteria yang menjadikan jenengan lulus atau tidaknya dalam seleksi guru penggerak angkatan 11. Yang menjadi kriteria lebih khusus atau kriteria seleksi itu adalah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, terus memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok, memiliki daya juang yang tinggi, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri, memiliki kemampuan untuk belajar hal baru, terbuka dan umpan balik, dan terus memperbaiki diri, dan juga memiliki kemampuan berkomunikasi dan efektif, memiliki pengalaman pengembangan orang lain. Dan yang terakhir, memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai kode etik. Jika jenengan mempelajari kriteria seleksi tersebut dengan seksama, maka insya Allah apapun yang ditanyakan oleh nanti pada saat seleksi wawancara dan juga seleksi mengajar, insya Allah akan dapat terlewati dengan baik. Cukup begitu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu semua, dan besar harapan kami dari komunitas belajar
dari Kabupaten Magelang, komunitas guru penggerak Kabupaten Magelang, bahwa apa yang dilakukan saat ini sangat eh, berdampak atau mampu bermanfaat untuk jenengan. Dan cukup sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dari hati yang setulus-tulusnya. Saya iri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Jo. Saya lebih nyaman memanggilnya kakak ya, karena beliau menjadi senior kita, terutama di seleksi angkatan 11 ini. Jadi nanti kita biasakan manggilnya juga supaya nyaman dan lebih dekat. Nah, ya seperti itu. Semoga teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jo tadi menjadi motivasi bagi kita semua, terutama teman-teman yang akan mengikuti seleksi tahap kedua ya, eh, untuk lebih apa ya lagi ya, lebih greget dan tentu saja positive thinking bahwa teman-teman pasti bisa begitu. Baiklah, demikianlah keynote speaker untuk coaching klinik yang tahap 2 dari Kak Jo, koordinator GP Angkatan 7 Kabupaten Magelang. Tidak usah berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita yang pertama, yaitu Mbak Fuji. Mohon izin sebentar untuk saya pin sebelum saya membacakan kurikulum vitae-nya. Halo Mbak Fuji. Halo Bu Finda, selamat Hai, siang. bagaimana perasaan Mbak Fuji nih menjadi narasumber di coaching klinik yang kedua di UNT Angkatan 11 ini? Ya, yang pasti deg-degan tapi juga senang bisa Mhm. sharing dengan teman-teman tentang pengalaman kita yang sudah kita lewati. Oke, 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 siap, 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 siap. Mbak Fuji udah nggak sabar nih sepertinya untuk berbagi ya, atau masih nervous kayak gitu? Sedikit grogi nih dengan teman-teman ini. Kenapa Kak? Kenapa grogi? Ya mungkin banyak sekali, alhamdulillah ada 560 hari ini. Lebih banyak Luar dari yang biasa, kemarin. 5. Oke, karena kita memfasilitasi 2 sesi coaching, kemungkinan untuk yang pertama kemarin banyak yang sangat berminat dan ini mungkin banyak dari teman-teman yang ingin menambah wawasan tentang sesi ini, wawancara dan simulasi mengajar dari narasumber yang berbeda, atau mungkin kemarin belum bisa ikut gitu. Kak Fuji, saya izin untuk share screen kurikulum vitae jenengan dulu ya. Monggo. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Ya. Pembicara yang pertama kita atau narasumber pertama kita di sesi coaching klinik yang kedua yaitu mengenai sesi wawancara bernama Ibu Fuji Zanuari Astuti MPD. Beliau adalah guru penggerak angkatan 8. Adapun beliau lahir di Magelang 11 Januari 1992 yang beralamat di Carian, Ringinanom, Tempuran, Kabupaten Magelang. Teman-teman bisa menghubungi Mbak Fuji di nomor telepon 0813-2829-6322 atau di email belajarnya di fujiastuti111@guru.sd.belajar.id. Statusnya beliau sudah menikah. Putra berapa Bu Fuji? Baru satu ini, Baru belum ditambah sate. lagi. Oh iya, akan berproses ya Bu. Iya betul sekali. Oke, beliau pernah eh pendidikan beliau dari SD di SD Ringinanom. Ringinanom itu Borobudur ya Bu? Apa ikut tempuran? Bukan tempuran, depan Tempuran. SMP Negeri 2 Oke. tempuran, betul. SMP-nya Tempuran, SMP 2 Tempuran, kemudian MA Ma'arif Borobudur, S1-nya UT dan S2-nya adalah UST ya Bu. Oke. Mbak Fuji ini sudah berpengalaman di
ranting salaman, jadi kita bisa manggil beliau kakak. Kemudian beliau juga ketua KKG kelas 1 Kecamatan Salaman. Selain menjadi GP Angkatan 8, beliau juga sudah lulus ya Mbak di WIT atau Wadah Inspiring Teacher 2023. Beliau juga merupakan alumni atau lulusan Google Master Trainer. Saat ini beliau bekerja di SD Negeri Kalirejo 3 Salaman. Oke. Demikian kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup yang telah kami bacakan berkaitan dengan narasumber kita yang cantik ini. Oke. Mbak, sebelum mengajar kelas 1, pernahkah mengajar kelas yang lain? Saya pernah mengajar di TK, kemudian kelas 4 SD, dan kembali lagi ke kelas 1. Udah hampir 10 tahun sih di kelas 1. Oke, berarti sudah Profesor menjadi, mungkin ya. sudah tidak bu guru lagi ya, Mbah Guru ya ini ya, sudah 10 tahun Iya, ya. mungkin bisa jadi. Berarti kemarin waktu seleksi GP Angkatan 8, RPP yang diunggah adalah kelas 1 ya? Iya, betul sekali. Oke, siap-siap. Sudah siap untuk berbagi cerita, udah berbagi wawasan dengan teman-teman calon GP Angkatan 9 berkaitan dengan sesi wawancara? Insya Allah sudah siap, Bu Vinda. Oke, kalau begitu waktu dan tempat dipersilahkan sepenuhnya kepada Bu Fuji sampai secukupnya. Oke, terima kasih sekali atas waktunya, Bu Vinda. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Selamat Ahmad Hussein SEMM. Yang kami hormati pengurus serta koordinator tim komunitas guru penggerak Kabupaten Magelang, dan yang kami hormati koordinator guru penggerak angkatan 4, 7, dan 8, serta rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 yang berbahagia. Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa bertatap maya dalam acara klinik coaching, simulasi mengajar, dan wawancara tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, karena beliaulah suri tauladan kita, dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman ini CGP 11 yang sudah lulus di tahap 1 ya. Pasti perasaannya bahagia sekali. Dan semoga di tahap 2 diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam tesnya sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi izinkan saya share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan sharing tentang bagaimana kiat sukses ketika kita di tahap 2, yaitu wawancara. Ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan juga ada beberapa teman lain ya yang satu angkatan dengan saya, dan ada juga yang ada di angkatan 9 dan 10. Nah, perkenalkan dulu, sudah diperkenalkan ya tadi sama Bu Vinda, nama saya saat ini mengajar di SD Negeri Kalirejo 3 Kecamatan Salaman. Saya guru penggerak angkatan 8, baru saja pengukuhan kemarin. Sebelumnya mari kita buat kesepakatan kelas dahulu. Yang pertama, raise hand ketika ingin bertanya. Yang kedua, mute ketika ada yang sedang berbicara. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, on cam. Kalau seandainya sinyalnya kok tidak stabil, tidak apa-apa, tidak on cam, off cam saja tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, kalau sepakat boleh dipencet tombolnya dong, emotnya. Ada emot di bawah sendiri.
Sepakat ya, terima kasih. Seperti yang kita tahu nih Bapak Ibu, untuk waktu pelaksanaan wawancara akan dilaksanakan 15 Februari sampai 19 Maret 2024. Kalau semua mengajar udah dari kemarin nih Bapak Ibu, ini tinggal yang wawancara, jadi bergantian seperti itu. Untuk waktunya itu 1 jam 30 menit untuk persiapan dan integrasi nilai. Jadi nanti kita untuk full wawancaranya itu biasanya hanya setengah jam. Nah, wawancaranya seperti apa sih? Nah, yang bikin momoknya itu karena wawancara itu banyak sekali yang ditanyakan, luas seperti itu. Namun kita harus pegang satu aja Bapak Ibu, untuk wawancara ini merupakan dari IC yang telah Bapak Ibu buat ketika seleksi tahap 1. Jadi ketika tahap 1 itu kan ada IC, ada sekitar 5 tentang pengalaman kita yang diceritakan di situ. Jadi pasti Bapak Ibu sudah mengingat jawaban tersebut nggih, walaupun ada file dari jawaban tersebut. Namun Bapak Ibu tidak plagiasi karena sudah benar-benar lolos di tahap 1. Jadi pasti mengingat jawaban. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 6 dimensi yang harus ditonjolkan saat kita menjawab wawancara tersebut. Nah, yang pertama, value diri, di mana kita harus menonjolkan nilai kita, di mana kita itu harus punya label bahwa kita itu mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain. Nah, seperti yang sudah dikendikake oleh Kak Jo tadi ya. Yang kedua adalah problem solving, di mana bagaimana kita pemecahan masalahnya seperti apa. Yang ketiga, interaksi sosial. Yang keempat, pengembangan diri dan orang lain. Yang kelima, pantang menyerah. Yang keenam adalah pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, mari Bapak Ibu kita satu-satu ya, kita bahas satu-satu ini. Tampilannya tidak kelihatan ya Bapak Ibu, bentar. Bentar ya, coba saya ini dulu. Oke. Mohon maaf. Oke, sip, Kak, udah kelihatan. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Mari kita bahas satu persatu ini Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah value diri. Jadi ketika wawancara, diusahakan jawab dengan nilai diri kita. Dan apa sih inovasi yang telah dilakukan, bahkan dikembangkan di sekolah. Nah, contohnya nih, kita punya bisa IT. Kalau sekarang itu kan sudah era digital. Nah, jadi kita bisa menjawab dengan pembelajaran itu, kita bisa menggunakan IT, kita menggunakan quizzes, kita menggunakan word wall seperti itu. Jadi kita tunjukkan bahwa kita juga mengikuti era digital. Kemudian inovasi apa yang telah dilakukan bahkan dikembangkan di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa menceritakan inovasi yang sudah dilakukan di sekolah. Contohnya, jika kemarin di sekolah saya itu literasinya kok kurang, saya bisa membuat program inovasi, kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat, siswa, bahkan orang tua dan komite wali murid. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang kedua, yaitu problem solving. Nah, biasanya ini CGP itu akan ditanyakan
bagaimana menghadapi suatu masalah yang kompleks dan bagaimana cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab sehingga ketika kita mengambil keputusan itu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh semua pihak. Setelah itu diseleksi bagaimana dampak pengambilan keputusan itu. Nah, biasanya asesor itu akan menanyakan selama mengajar di sekolah ada permasalahan apa dan bagaimana cara Anda mengambil keputusan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu hubungan sosial. Nah, bagaimana hubungan sosial kita hanya dengan warga sekolah, namun juga di luar sekolah. Karena dari interaksi tersebut akan diberi pertanyaan hambatan apa dan tantangan apa yang dihadapi serta bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut dan mencari solusinya. Di sini asesor akan mengetahui bagaimana seorang CGP dalam menemukan solusi yang tepat dan cepat tanggap terhadap suatu keadaan. Dan pastinya akan ditanyakan bagaimana hasil akhirnya. Nah, nanti ini ketika Bapak Ibu sudah lolos di tahap 1 dan 2 dan melaksanakan pendidikan guru penggerak itu ada di 3.1, modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kalau saran saya, yang penting ketika Bapak Ibu ditanyakan dasar apa Anda mengambil keputusan ini, Bapak Ibu bisa menjawab berdasarkan etika dan berdasarkan kebajikan yang bernilai kebajikan seperti itu. Nah, untuk dampaknya dampak positif. Untuk yang keempat yaitu open mind. Nah, seorang CGP diharapkan merupakan orang yang open mind dan suka akan hal-hal yang baru. Contohnya ketika yang sekarang ini nih lagi viral ya Bapak Ibu tentang e-kinerja dan juga PMM. Nah, kita sebagai guru penggerak harus open mind dan bisa menerima itu. Harus bisa mencerahkan, menyejukkan. Jangan ngompor-ngompori, aduh e-kinerja ini loh, kok ngeribeti ya, kinerja itu susah loh. Jangan seperti itu, tapi kita harus bisa belajar hal-hal baru, kemudian kita bisa membantu temannya yang banyak saya bisa terangkan itu sampai akhir. Ketika ada teman PMM-nya kok sertifikatnya belum keluar, terus aksi nyata juga belum sampai aksi nyata, kita bisa mengajari kita bisa sekolah pasti ada kompel Bapak Ibu. Kompel setiap hari apa kita sepakati, kemudian kita bisa ataupun kinerja. Kemudian harus lebihnya serta mau kenapa? Biasanya asesor akan bertanya, apa motivasi Bapak Ibu mengikuti CGP? Jangan jawab paksaan kepala sekolah. Mau ikut CGP karena dorongan kepala sekolah, maka memang dari motivasi jawab dengan motivasi diri saya untuk pengembangan diri saya ke depannya untuk lebih mengajar siswa dan mengembangkan sekolah. Dan yang paling susah ini Bapak Ibu menerima feedback. Biasanya kalau kita dikritisi itu kita sok tidak terima gitu loh, merasa oh ini loh kita paling benar, padahal ya feedback itu refleksi tidak hanya dari siswa, namun kita perlu refleksi diri. Boleh dengan rekan sejawat, boleh dengan siswa. Kamu ke depannya. Jadi sebagai guru penggerak jangan malu ketika mendapat feedback ataupun kritikan dari teman atau di guru yang inovatif, mau mengikuti perkembangan zaman dan selalu kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah ini nih Bu, berkaitan ya dengan pengembangan diri kita sebagai guru merupakan garda terdepan untuk pendidikan di Indonesia. Jadi harus bisa open mind.
ketika sekarang sudah era digital, kita di sekolah juga harus menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Contohnya kita menggunakan word wall, Quizzes sekarang juga udah banyak sekali. Kita ikut pengembangan dirinya, yaitu ikut Quizzes Super Trainer. Kita ceritakan, saya pernah loh Pak mengikuti Quizzes Super Trainer, atau saya pernah mengikuti pembatik yang kemarin masih hangat itu pembatik, sehingga saya bisa membuat media pembelajaran interaktif yang bisa diimplementasikan ke siswa. Nah, itu aksesor itu ada. Nah, yang terakhir yaitu bergerak, menggerakkan. Nah, inilah yang menjadi slogan guru penggerak ya. Kita tergerak dari hati, ikut TGP, kemudian bergerak mengikuti pendidikan, dan bersedia menggerakkan teman-teman kita. Diharapkan nanti TGP itu suka. Orang lain di sini kan bisa siswa, rekan sejawat, bahkan orang di luar pendidikan. Ya, masih berhubungan dengan interaksi sosial yang tadi. Jadi kita tidak hanya di dalam sekolah, tapi antar sekolah. Seperti KKG, bahkan SMP, organisasi di itu bisa. Selain itu, kita harus punya keyakinan untuk bisa menggerakkan orang lain. Nah, ketika kita sudah mengikuti diklat pelatihan tentang, kita ambil contoh saja Quizzes Paper Mode, kita bisa menularkan ke rekan-rekan kita, menggerakkan teman-teman kita agar bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dalam menunjang pembelajaran, sehingga siswa itu benar-benar ada di situ, berpihak pada siswa. Kita harus berpihak pada siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak hanya monoton mengajar seperti guru zaman dahulu seperti itu. Kemudian untuk pengembangan tersebut harus berfokus pada bidang apa, terus hambatannya apa, dan solusinya apa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bisa menggerakkan orang lain. Contohnya ketika kita program jawab grup dan juga murid siswa. Nah, itu pasti kita harus tahu hambatannya apa. Nah, bekerja samanya gimana dan solusinya apa. Nah, nanti TGP bisa menyelesaikan itu, tidak pantang menyerah ketika menemui hambatan dan bisa menemukan solusi yang tepat. Nah, ini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya itu ditanyakan oleh asesor. Nah, apa motivasi Anda menjadi guru penggerak? Usahakan jawabannya itu berasal dari motivasi diri sendiri. Bisa juga ketika di sekolah ada senior guru penggerak yang sudah lulus menjadi motivasi ekstrinsik. Nah, contohnya saya ingin menjadi guru penggerak karena motivasi diri sendiri, dan juga karena melihat guru penggerak di sekolah saya itu sekarang sudah berubah ya, kreatif, inovatif, kemudian bisa mewujudkan program-program baru yang bisa menunjang kemajuan sekolah seperti itu. Yang kedua, apa kelebihan yang Anda miliki sebagai pendukung peran Anda sebagai guru penggerak? Nah, ceritakan kelebihan Anda. Jangan lupa untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, itu tantangan apa yang pernah Anda hadapi saat menjadi guru dan bagaimana mengatasinya. Nah, ketika Anda ditanyakan tentang tantangan apa yang pernah Anda hadapi saat menjadi guru, maka ceritakanlah tantangan tersebut. Kemudian ambil data, dianalisis karena apa, videonya seperti apa, kemudian mengambil solusinya yang positif. Okay? Jangan sampai merugikan peserta didik, karena kita harus berpihak pada murid. Yang keempat, pertimbangan apa saja dalam Anda menghadapi keputusan.
yaitu yang pertama sesuai dengan etika, yang kedua diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, yang terakhir menimbang kembali resiko keputusan. Nah, nanti di LMS ketika pendidikan guru penggerak itu ada di modul 3.1 ada 3 prinsip dasar, 4 dilema dan juga 9 langkah ini untuk pengambilan keputusan. Nanti bisa dipelajari ketika sudah masuk pendidikan guru penggerak. Kemudian yang terakhir ini Bapak Ibu, jika ada yang pernah daftar dan gagal nih di JKP sebelumnya seperti saya kemarin juga ditanyakan, itu saya pernah gagal di angkatan 4 karena jadwal skolastika itu saya tidak tahu karena itu mundur-mundur. Akhirnya ditanya, terus bagaimana ini Bapak Ibu lakukan ketika Anda kok gagal? Dengan asesor ditanya seperti itu. Kemudian saya menjawab, saya bertanya pada rekan guru yang sudah lulus, kemudian mencari tips dan trik lolos GP di internet. Jadi kita ada usahanya, pantang menyerah seperti itu loh Bapak Ibu. Dan yang ketiga, sharing dengan komunitas CGP. Nah, komunitas-komunitas CGP kita bisa ambil dari Telegram, WA group itu banyak sekali ya. Kita ikut CGP sehingga kita bisa mencari tahu trik-triknya itu apa sih biar lolos simulasi mengajar, kemudian lolos wawancara, kemudian bisa buka YouTube. Sekarang banyak sekali yang share tentang pengalamannya lolos TGP. Yang keempat adalah pantang menyerah untuk mendaftar kembali. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kesimpulannya untuk tes wawancara, jawablah sesuai dengan pengalaman pribadi sendiri, jangan berdasarkan teori. Tonjolkan bahwa Bapak atau Ibu mempunyai kemampuan yang lebih dari yang lain. Bapak Ibu pantang menyerah, dapat membangun hubungan positif dengan rekan sejawat, dengan siswa, kepala sekolah, komite, dan masyarakat sekitar. Kemudian pembelajaran sepanjang hayat, mau belajar hal-hal yang baru, selalu berinovasi, dapat mengembangkan diri dan orang lain, kematangan dalam beretika, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan etika. Maaf Kak, Dedek dia unmute lagi Kak. Oke, thank you. Oke, yeah. Yang utama. Kakak pakai Yang Aiko jangan di Aiko. Oke, ya. silahkan lanjutkan. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, yang utama adalah doa, ya. Doa selalu. Kemudian usahakan percaya diri, jangan grogi dalam menjawab pertanyaan dari asesor, dan jangan lupa untuk selalu mengapresiasi diri kita. Jawablah dengan sesuai dengan pengalaman kita, sesuai apa yang kita lakukan, sehingga jawabannya itu benar-benar meyakinkan asesor. Seperti itu Bapak Ibu. Jangan lupa setelah kita selesai wawancara, kita mengisi umpan balik asesor. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin untuk pertanyaan nanti bisa ke Ibu Bintang ya, ada waktunya ya. Iya Kak. Baik, teman-teman beri aplaus dulu kepada kakak kita Kak Fuji Januari. Mungkin bisa pakai reaction ya kalau tidak bersuara atau memperlihatkan videonya. Baik, terima kasih sungguh luar biasa. Ternyata kita diberikan tips-tips yang luar biasa untuk menghadapi sesi wawancara. Kemudian tadi juga ada bocoran-bocoran apa saja yang keluar, kemudian sebaiknya apa yang harus disampaikan oleh Bapak atau Ibu sebagai peserta CGP Angkatan 11. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kak, kita masuk ke sesi simulasi mengajar dulu. Nanti tanya jawabnya dipending dulu ya Bapak Ibu, ditahan, sabar, dirangkum dulu. Nanti mau tanya apa? Nah begitu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua nih,
Nah, kita ngobrol singkat dulu dengan Mbak Fuji lagi selaku narasumber di sesi wawancara ini. Berdasarkan pengalaman yang kemarin nih, kan masih ingat ya, masih fresh kayak gitu, Kak. Ya, Eh, apa persiapan paling penting itu yang harus dilakukan sebelum masuk sesi wawancara itu, Kak? yang Menurut pasti jenengan? kalau menurut saya yang pasti kita itu benar-benar menyiapkan mental nggih. Mental Mm-mm, kita untuk menjawab pertanyaan asesor. Biasanya saya mm-mm, itu mencari referensi apa sih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ditanyakan sama asesor. Kalau di biasanya itu kan tentang isi-isi gitu ya, isi dari kita seperti itu. Tapi kemarin saya itu dapat dapat dari luar Jawa, memang luar Jawa tahu sendiri logatnya nggih. Kalau luar Jawa itu beda ya mm-mm, dengan Jawa nggih. Nah, jadi agak agak keras gitu. Jadi mm-mm. jangan jangan redup, jangan grogi ketika ketemu orang dari luar Jawa karena memang itu kayak aksennya beliau seperti itu gitu loh. Oke, oke, Jadi oke. yang pasti kita harus cari referensi pertanyaan-pertanyaan dan yang disiapkan adalah pengalaman kita pribadi saja. Soalnya kalau dengan pengalaman orang lain kan nggak sinkron ya nanti kita. Iya, benar banget Kak Futs. Jadi semuanya basicnya adalah pengalaman kita ketika mengajar ya kayak gitu. Baik di sekolah maupun kontribusi kita di tingkat kecamatan lain dan kontribusi yang luas di lingkungan sekitar kita. Oke Kak Fuji, terima kasih banyak atas pemaparannya nih. Tidak terasa ternyata asik juga ya mendengarkan Kak Fuji memberikan pemaparan. Nanti kita jumpa lagi di sesi tanya jawab ya Kak. Siap Bu Vinda, terima kasih. Oke, baik teman-teman. Nah, sebentar saya izin untuk stop share-nya dulu. Nah, baik teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi coaching klinik yang berikutnya yaitu tentang simulasi mengajar bersama dengan Mbak Transiska. Sebelumnya, mari kita sapa dulu beliau. Halo Mbak Transiska, Ya, Mbak Afinda. Dengar nggak ya suaranya, Mbak? suaranya terdengar Kak. Kakak belum anu ya open video ya? Udah, tapi mungkin terlambat kali ya. Soalnya nih Oh, oke oke. kebetulan di sini mendung. Jadi sinyal agak susah. Oke, oke, nggak apa-apa, Kak. Yang penting suara masih oke di sini lancar kayak gitu. Ya. Baik-baik. Sebelum kita masuk ke pemaparan sesi simulasi mengajar, alangkah lebih baiknya jika teman-teman di sini berkenalan dulu dengan Kak Siska ya, kayak gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan Kak Siska, mari kita lihat biografi atau kurikulum vitae-nya beliau. Ya. Nama lengkapnya adalah Transiska Ratnawati, SPDSD. Tempat tanggal lahirnya adalah di Bantul, 1 Februari 1987. Kemudian alamatnya di Tegalsari. Kretek apa Kretek Kak bacanya Kak? Kretek. Kretek, Bantul, Ya. Yogyakarta. Beliau lulus dari D2 PGSD UNY tahun 2007, kemudian S1-nya UT 2013. Pernah mengajar di SD Negeri Gerabak 2, SD Negeri Gerabak 1, dan saat ini di SD Negeri Banyusari. Adapun pengalaman organisasi adalah Ketua KKG Kecamatan Gerabak. Oke, Ketua Komunitas Praktisi Gerabak Spirit. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Kak Siska nih, putra udah berapa? Alhamdulillah dikasih 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang paling gede usia berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kelas Yang paling 5. kecil? Yang paling kecil 2 tahun. Ini lagi di sebelah ini. Oh, ikut mommy ya. Nah, oke, mau ikut siaran ya ini. Oke, Kak Sis udah ready buat mengasih pemaparan tentang simulasi mengajar? Insya Allah. Insya Allah sudah siap. Oke. Yang share screen dari aku atau dari Kak Sis? Dari Mbak Afinda nggih. Oh ya, siap, siap, siap. Aku bantu share screen dulu sebentar. Aku copot. Ya.
Oke, teman-teman, mohon izin bersabar. Saya izin share screen materi dari Kak Siska. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah. Oke, Kak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Afinda. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini duduk. Mohon maaf agak terganggu ya. Yang Kak. terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, yang saya hormati Koordinator GP Angkatan 7, Bapak Jumadi, yang saya hormati rekan-rekan saya Bu Fuji, Bu Afinda, Bu Fuji selaku narasumber, serta Bu Afinda selaku moderator. Ya, sebentar ya. Nah, sana masuk. Sana. Sebentar. Serta Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam webinar coaching klinik yang kedua. Tak lupa ucapan selamat saya sampaikan ke Bapak Ibu calon guru penggerak Angkatan 11 ya, yang telah berhasil lolos pada tahap yang pertama dan kali ini akan memasuki tahap seleksi yang kedua. Baik, perkenalkan nama saya Transiska Ratnawati. Saya adalah kepala sekolah di SD Negeri Branyusari, Kecamatan Grabat. Next, Mbak. Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan saat kita akan menghadapi simulasi mengajar? Apa yang harus kita siapkan dan apa saja yang harus kita lakukan? Next. Di sini berdasarkan pengalaman saya kemarin di seleksi simulasi mengajar pada saat CGP Angkatan 7 itu saya kelompokkan menjadi 3 tahapan, di antaranya adalah tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penutup. Next, ya. Baik Bapak Ibu, untuk secara teknis yang sudah ada di selebaran yang sudah Bapak Ibu terima, itu sudah komplit sebenarnya, ada langkah-langkah dan tata cara yang harus Bapak Ibu lakukan pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan seleksi mengajar. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya pada saat saya mempersiapkan simulasi mengajar saya. Yang pertama adalah jadwal. Jadi Bapak Ibu harus rutin mengecek SIM PKB Bapak Ibu untuk mengetahui jadwal kapan Bapak Ibu akan melaksanakan seleksi mengajar. Kemudian yang kedua adalah alat. Monggo Bapak Ibu persiapkan alat yang akan Bapak Ibu gunakan untuk seleksi untuk simulasi mengajar. Di antaranya ada laptop, HP, dan internet. Untuk laptop itu monggo dicek dulu apakah sudah menyambung dengan internetnya, karena pengalaman saya pada seleksi yang kemarin itu laptop saya ada kendala pada suaranya, sehingga saya harus berganti menggunakan HP. Jadi monggo sebelum Bapak Ibu sampai di jadwal
seleksi simulasi, Bapak Ibu bisa cek terlebih dahulu apakah suara bisa masuk atau tidak. HP itu dipersiapkan apabila nanti pada saat menggunakan laptop ternyata tidak support. Sehingga untuk HP pun sebaiknya disiapkan kuota yang sekiranya mencukupi untuk proses simulasi mengajar. Selanjutnya yang ketiga adalah perangkat mengajar. Silakan disiapkan untuk RPP-nya, media yang akan digunakan, dan LKPD yang akan dipakai untuk seleksi simulasinya. Kemudian yang keempat adalah tempat. Silakan Bapak Ibu pilih tempat atau ruangan yang kondusif, tidak terganggu dengan suara yang bising, serta pencahayaan yang cukup. Untuk yang kelima adalah penampilan. Pakaian yang digunakan sebenarnya Bapak Ibu asal menggunakan pakaian yang rapi, yang sopan. Kalau kemarin pengalaman saya menggunakan atasan batik sehingga kelihatan dari layar itu sudah menunjukkan pakaian yang rapi. Next. Next, Mbak. Sebentar Kak, ini Oh iya. aku Baik, untuk persiapan selanjutnya adalah Bapak Ibu bisa mempersiapkan mental. Mental di sini artinya Bapak Ibu usahakan meskipun grogi tapi usahakan terlihat tenang di hadapan asesornya. Karena kalau Bapak Ibu sudah dari awal sudah kelihatan gugup, nanti pasti di belakangnya juga cara penyampaian pembelajarannya tidak akan lancar atau mulus. Selanjutnya yang ketujuh adalah latihan. Jadi sebelum Bapak Ibu menghadapi masa untuk seleksi simulasi mengajar, Bapak Ibu bisa terlebih dahulu mempraktekkan di hadapan teman-teman Bapak Ibu, atau bisa jadi Bapak Ibu berdiri di depan cermin seolah-olah sedang mengajar murid-muridnya. Yang kedelapan adalah silahkan tadi dicek, pastikan perangkatnya support dan terkoneksi dengan internet. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke tahap pelaksanaannya. Pada saat Bapak Ibu menghadapi seleksi simulasi, siapkan alat, perangkat, dan KTP. Jadi KTP itu nanti akan ditanyakan oleh asesor pada saat Bapak Ibu akan memulai simulasi. Jadi disuruh menunjukkan KTP-nya. Alat dan perangkat sebaiknya Bapak Ibu sudah set letaknya disesuaikan dengan keperluan dari Bapak Ibu. Hadir 30 menit sebelum jadwal. Kenapa saya katakan 30 menit sebelum jadwal? Karena terkadang ada kendala-kendala yang tidak kita harapkan. Sehingga sebaiknya sebelum jadwal itu sampai atau 30 menit sebelum jadwal, Bapak Ibu sudah siap dengan alat dan perangkat yang sudah di-set. Tunjukkan wajah ramah dan bahagia. Pada saat Bapak Ibu menjelaskan atau melaksanakan simulasi mengajar, Bapak Ibu akan dihadapkan pada dua asesor.
Nah, tunjukkan wajah ramah dari Bapak Ibu dan wajah bahagia, seolah-olah memang Bapak Ibu mengharapkan berada di tahapan ini dan memang merasa senang bisa masuk pada seleksi simulasi mengajar. Yang kelima, pastikan suara dan posisi kita tepat. Jadi, waktu pengalaman saya kemarin mengikuti seleksi wawancara, saya tanyakan dulu kepada asesornya. Pada saat asesor itu menanyakan, sudah siap Bapak Ibu, nanti waktu akan saya mulai setelah Bapak Ibu mengucapkan salam. Nah, sebelum Bapak Ibu mengucapkan salam, menurut saya sebaiknya pastikan dulu apakah suara Bapak Ibu itu bisa didengar oleh asesor dan posisi Bapak Ibu itu sudah bisa terlihat oleh asesor. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tinggal ditanyakan saja, maaf Bapak Ibu asesor, apakah suara saya terdengar, apakah posisi saya terlihat? Seperti itu, nggih. Lanjut. Sebentar ya Kak, ini di next-nya susah. Oh iya. Trouble on. Ya, sebentar. Dalam tahapan pelaksanaan selanjutnya adalah sampaikan sesuai langkah-langkah pada RPP, termasuk tujuan dari pembelajaran yang Bapak Ibu ajarkan itu sampaikan cara penilaiannya dan ini beri kesempatan murid tapi Bapak Ibu tidak menunjuk. Jadi misalnya, ayo siapa yang mau maju? Jangan terus, oh ayo Mas Adit maju, ayo Mbak Ruli maju, Mas Ihsan maju. Tapi berikan kesempatan kepada murid untuk berani berbicara. Misalnya tadi dengan cara silakan anak-anak, siapa yang mau memberikan jawaban, siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya, seperti itu. Selanjutnya, jangan segan-segan Bapak Ibu mengucapkan kata bagus atau hebat kepada anak-anak yang sebenarnya memang tidak ada di situ, tapi dianggap saja seolah-olah mereka memang berada di ruangan. Yang kelima, perhatikan manajemen waktu. Bapak Ibu diberikan waktu mengajar selama 10 menit. Silakan manfaatkan baik-baik 10 menit tersebut dengan Bapak Ibu mengatur waktu. Misalnya Bapak Ibu sudah ngeset, oh saya mau menjelaskan untuk pembukaannya, saya mau 1 menit, tidak usah lama-lama. Dan modelnya skip-skip aja Bapak Ibu. Misalnya pada saat menjelaskan materi, anak-anak coba perhatikan materi berikut. Kalau Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu menggunakan video sebagai media pembelajarannya, maka Bapak Ibu tidak perlu memutarkan full videonya. Misalnya tinggal anak-anak coba perhatikan video berikut. Bagaimana apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian peroleh dari video. Jadi tidak harus video itu diputar full. Baik, pada bagian penutup yang terakhir, nanti setelah Bapak Ibu selesai melakukan simulasi, di 10 menit terakhir, Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan dari asesor. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan proses simulasi yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau pengalaman saya kemarin itu pertanyaan seputar pada kekurangan apa yang ada atau yang Bapak Ibu ketahui tentang proses simulasi yang tadi sudah Bapak Ibu lakukan. Yang kedua, kelebihan apa? Kalau contoh kemarin saya, karena saya itu menggunakan media pembelajarannya itu gambar, kekurangan pada saat saya ditanyakan kekurangan saya apa itu saya jawab
saya masih menggunakan media yang konvensional, belum menggunakan media yang berbasic IT. Kemudian kelebihan apa yang sudah Anda lakukan selama proses simulasi? Kalau waktu itu yang saya sampaikan itu saya sudah menguasai kelas, kemudian saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan idenya atau gagasannya seperti itu. Dan itu tergantung nanti proses simulasi yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian ditanyakan lagi penilaian yang saya lakukan karena kebetulan saat itu saya materinya tidak hanya satu pelajaran saja, jadi saya buat tematik, sehingga penilaian yang saya sampaikan pun juga karena ada 2 mapel, maka penilaian 2 mapel saya sampaikan semua. Dan yang terakhir, saya ditanya apa yang saya lakukan andai saya berada di kelas sesungguhnya untuk memperbaiki kekurangan yang sudah saya lakukan pada saat proses simulasi. Nah, di situ saya sampaikan saya akan menggunakan media yang lebih menarik, menggunakan video sehingga anak-anak lebih tertarik seperti itu. Yang kedua, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada asesornya, dan yang terakhir pada saat penutupan itu nanti akan Bapak Ibu diminta memberikan survei penilaian kepada asesor atau umpan balik. Monggo bisa diisi sesuaikan dengan simulasi mengajar yang telah Bapak Ibu lakukan. Next. Ya, cukup untuk berbagi simulasi mengajar yang pernah saya lakukan atau saya alami pada waktu saya menghadapi seleksi simulasi mengajar pada CGP Angkatan 7. Ya, saya akhiri dan saya kembalikan kepada Bu Afinda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Kak Sis. Ternyata semakin menguatkan apa yang disampaikan oleh Kak Fuji tadi ya. Tadi juga ditambah tips-tipsnya dari Kak Sis berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di asesor. Wah, luar biasa sekali. Oke, teman-teman kita beri applause dulu, bisa lewat reaction atau bagi yang open videonya boleh tepuk tangan timnya. Oke, terima kasih banyak. Kak Sis, gimana rasanya udah bisa menyampaikan apa yang berbagi pengalaman apa yang sudah diberikan atau dilakukan oleh jenengan kepada teman-teman calon CGP Angkatan 11 ini, Kak? Saya merasa lega, tapi kok ya masih ada rasa gemeternya ya. Ya, oke, Kak. Itu Iya. nanti akan sembuh dengan adanya ini, Kak. Jam terbang siaran yang lebih banyak lagi bersama Kombel, guru penggerak Kabupaten Magelang. Oke, di sini saya sudah ngepin Kak Jo, ngepin Kak Fuji, dan tentu saja masih ngepin Kak Siska yang cantik. Hari ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan kami buka sesi tanya jawab. Nanti silahkan raise hand, kemudian tujuan bertanyanya kepada siapa, kemudian pertanyaannya apa. Silakan Bapak Ibu. Apa jangan-jangan Bapak Ibu di sini menikmati suara kami yang mendayu-dayu sehingga terkantuk-kantuk ya? Oke, dibuka sesi tanya jawab. Yang belum segera dibuka. Ya, ada yang resen? Bapak Ihsan Gunawan mungkin? Oke, sampai saat ini nggak ada yang resen Kakak. Aman, tentram, dan damai. Sepertinya pemaparan dari Kak Fuji sama Kak Siska ini sudah cukup jelas sekali. Jadi menguatkan coaching klinik yang pertama, sehingga lebih apa ya, lebih jelas, lebih mantap lagi besok ketika melalui sesi simulasi mengajar dan sesi wawancara. Oke nih,
Kita tunggu ya, kita tunggu 1 menit deh. Ada yang mau raise hand? Atau ini jangan-jangan semuanya ini tutup tutup video karena ini perjalanan pulang ya? Enggak, Mungkin Mbak. baru jam absen ini. Oke, oke deh. Sepertinya ini karena udah jelas banget nih, eh, kita sampaikan apa ya, kata-kata motivasi atau penguat supaya teman-teman baik yang ikut seleksi CGP Angkatan 11 maupun yang tidak ikut mendengarkan di sini semakin tergugah, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mungkin dari Kak Fuji dulu, Kak Fuji, kata-kata penyemangat untuk teman-teman kita. Kata-kata penyemangat hari ini adalah from zero to hero. Jangan takut untuk melangkah, karena lika-liku kehidupan itu akan membawa kita ke tempat yang paling indah. Oke, asik, cakep. From zero to hero. Oke, jadi jangan takut untuk melangkah supaya kalau di dalam dunia nyatanya supaya kita banyak pengalaman kayak gitu ya, Kak ya. Oke, dari Kak Siska nih, kata-kata penyemangat dong kepada teman-teman yang ada di ruangan ini. Ya, baik. Untuk teman-teman yang saat ini berjuang untuk lolos tahap 2 CGP Angkatan 11, selamat berjuang, tetap semangat. Apapun nanti hasilnya, yang penting Bapak Ibu sudah berusaha dengan maksimal. Kami tunggu di komunitas guru penggerak Kabupaten Magelang. Luar biasa sekali. Kami tunggu di komunitas guru penggerak Kabupaten Magelang. Oke, nah ternyata Kak Jo menghilang karena Kak Jo mungkin mati listrik ya. Wah, padahal kita tuh ini mau saya jadikan kata-kata penutup nih atau malah menghilang. Baiklah, Bapak Ibu peserta kegiatan coaching klinik yang kedua ini, kembali kami ingatkan bahwa kami sudah menge-share daftar hadir untuk presensi. Silahkan Bapak Ibu masuk ke tautan tersebut untuk presensi kegiatan hari ini, nggih. Ini benar-benar udah nggak ada yang tanya ya? Wah, luar biasa sekali. Berarti pemaparan dari Kak Fuji sama Kak Siska itu sangat jelas gitu. Oke, karena nggak ada yang bertanya, berarti kita bisa masuk ke sesi terakhir nih kakak-kakak ya, yaitu sesi Kak penutupan. bisa mengajukan Sepertinya tadi ada suara ya. Eh, ya. oh Maaf ya, Kak mau ada Bu Heni. menanyakan ya. Ya, silakan Bu Heni. Ya, mohon penjelasannya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran bahasa Jawa. Untuk bahasa pengantarnya itu kemarin pernah dipaparkan jika untuk instruksi itu diharapkan memakai bahasa Indonesia. Itu saya kok kurang paham ya, karena saya terbiasa mengajar dengan bahasa Jawa. Jadi untuk poin-poin yang perlu disampaikan dengan bahasa Indonesia itu yang seperti apa aja, Kak? Terima kasih. Oh baik, terima kasih Kak Heni dari SMA Negeri 2 Gerabak. Untuk kegiatan ini, untuk pertanyaan dari Kak Heni, silahkan mau Kak Fuji atau Kak Siska yang mau menjawabnya, atau mau kolaps nih? Oke, dari Kak Fuji dulu deh, Kak Fuji. Silahkan dijawab menu pertanyaan dari Kak Heni tadi. Kalau untuk bahasa pengantarnya itu kan bahasa Indonesia ya, Bu ya. Kalau untuk bahasa Jawa, kalau untuk bahasa Jawa itu kan akhirnya enggak pasti kita Maaf Kak, kok suaranya kurang jelas nggih. Oke, Kak Fuji suaranya kurang jelas nih. Oke, sambil Kak Fuji mengatur mikrofonnya, mungkin Kak Siska mau menjawab juga. Ya, baik. Terima kasih. Tadi Bu Heni,
Bu Heni menanyakan kalau pengantarnya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut pemahaman saya, Bu Heni, karena asesor itu nanti berasal dari daerah yang bisa jadi tidak memahami bahasa Jawa. Sehingga kenapa tadi disarankan untuk menggunakan pengantar yang bahasa Indonesia seperti itu ya. Kalau saya rasa maksud dari pengantar di sini itu pada saat Bu Heni mau memasuki, jadi ada tahap 10 menit persiapan, kemudian 10 menit mengajar, kemudian 10 menit bagian akhir untuk tanya jawab. Saya rasa kalau yang 10 menit awal itu memang harus pakai bahasa Indonesia karena saya kemarin dapatnya dari daerah Jawa Barat. Sehingga kalau saya menggunakan bahasa Jawa mungkin tidak akan dipahami oleh asesornya. Kemudian untuk ini karena mata pelajaran bahasa Jawa otomatis penjelasannya juga harus pakai bahasa Jawa nggih. Kalau menurut saya kalau di mix pripun Bu? Maksudnya di mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa supaya asesornya bisa memahami apa yang Bu Heni sampaikan. Atau mungkin Bu Fuji punya jawaban lain? Oke, mungkin Kak Fuji bisa menyambung atau menanggapi jawaban dari Kak Siska, bisa menambahkan untuk sebagai elaborasi dan kolaborasi. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya, karena memang kemarin saya juga dapat dari Sulawesi ya Bu ya. Jadi kalau kita bahasa Jawa, dalam pengantarnya bahasa Jawa mereka nggak ngerti gitu loh. Jadi kalau bisa tetap pengantarnya bahasa Indonesia, nanti bisa dimix dengan bahasa Jawa. Seperti apa namanya, pengantarnya tetap bahasa Indonesia, tapi untuk kayak ada seandainya pengenalan kalau kelas 1 ya, pengenalan anggota tubuh, otot, bahasa keramanya apa, oh paningan lah, seperti itu mungkin bisa remix seperti itu ya. Soalnya kan tidak semua akesor itu dari Jawa Tengah, kita Jawa Barat pun sudah beda. Jadi pengantarnya kalau menurut saya tetap pakai bahasa Indonesia dan dimix dengan pelajaran ibu bahasa Jawa, bahasa Inggris tetap bahasa Inggris seperti itu. Baik, Oke, Bu. Terima kasih jawabannya. Oke, dari Bu Heni sudah cukup jelas nih. Jadi ada ketika kita sedang simulasi mengajar, kita lihat apakah asesornya itu adalah orang karena Bu Heni itu faknya adalah mapel bahasa Jawa, berarti apakah asesornya itu dari Jawa, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur yang mengerti bahasa kita atau tidak? Kalau tidak, berarti cara mengajarnya atau strategi mengajarnya itu kita ganti dengan cara adalah mix antara atau percampuran kolaborasi antara bahasa Indonesia kemudian di bahasa Jawa kan begitu terus. Tapi memang Ibu harus pintar-pintar membagi waktu karena simulasi mengajar kan waktunya tidak panjang begitu ya Bu Heni. Iya, ya, betul. Terima kasih, Kak Pinda. Sama-sama Bu Heni. Oke, sukses selalu. Baik, ada satu penanya lagi yaitu Bu Ratna Dewi Ekawati. Kepada Bu Ratna Dewi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Ada suaranya, Ibu? Kurang keras ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi, suaranya belum ada tapi nggak keras, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah cukup terdengar, Ibu? Ah, terdengar sih, tapi Kecil. banget ya. Aduh. Coba besarkan. Mbak Dewi, Ya. Ya, Ibu, apakah sudah terdengar, Ibu? sudah. Ya, terima kasih. Izin menanyakan kepada Ibu Coach. Ini mungkin sedikit di luar penyampaian tadi. Hanya saja ingin menanyakan bagaimana kiat-kiat supaya tidak grogi dan tetap tenang ketika pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara. Mungkin berdasarkan pengalaman ibu-ibu coach bisa dibagi ke teman-teman di sini. Sekian, terima kasih, Bu.
Oke, terima kasih ya Mbak. Jadi minta tips dari pengalaman baik Kak Fuji maupun Kak Sisa supaya enggak apa ya tadi undown mentalnya tadi ya biar kuat kayak gitu dan bisa menghadapi kenyataan bahwa sedang dalam keadaan simulasi mengajar dan wawancara. Mau Mbak Siska dulu atau Mbak Fuji dulu ini? Karena tadi Oke, Mbak Siska dulu ya. ya Oke, berarti Mbak boleh. Fuji dulu deh. Oke, Oh, siapa dulu, Mbak Fuji dulu Mbak apa Fuji saya dulu. dulu? Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dewi. Kalau kiat-kiat dari saya yang pasti itu sebelum kita wawancara harus take a break dulu ya. Take a break dulu. Setelah itu kita masuk dengan rasa yang tenang dan kita kalau pas wawancara ya, kalau pas wawancara itu kita benar-benar cari lokasi yang contohnya kayak di kamar yang tenang ya atau di ruang UKS kalau di sekolah supaya kita bisa lebih leluasa berpikir karena kalau wawancara itu kan kita tidak bisa menebak apa yang mau ditanyakan oleh beliau gitu jadi kita benar-benar perlu tempat yang tenang dan tidak berisik sehingga ketika kita ditanyain sama asesor itu kita bisa mengalir saja seperti itu. Jadi kalau menurut saya yang paling penting itu adalah sebelumnya kita take a break dulu. Mindfulness ya kalau di pendidikan guru penggerak itu ya Bu ya. Mindfulness dulu setelah itu baru kita cari tempat yang benar-benar tidak berisik, benar-benar tenang sehingga akan membawa kita itu santai seperti itu. Dan kita menganggapnya kita komunikasi dengan rekan sejawat Oke, seperti itu Kak Bu. Fuji. Kalau kita ke asesor itu udah langsung down sendiri wah ini asesor nih nanti gimana nih seperti itu jadi cobalah kita mengalihkan pikiran kita bahwa ini kita komunikasi dengan rekan sejawat seperti itu. Oke, Kak Fuji, Kak Siska, tambahin dong biar tambah mantap ini jawabannya. Baik, saya menambahkan jawaban dari Mbak Fuji. Kalau pengalaman saya kemarin itu sebelum memulai wawancara maupun sebelum memulai simulasi, jelas doa dulu. Doa dulu dalam hati, tarik nafas panjang. Eh, Kebetulan pada saat simulasi mengajar itu saya menghadapnya tidak ke arah asesornya. Maksudnya tatapan saya tidak memandang layar HP saya. Karena waktu itu saya pakai HP, saya tidak memandang ke arah HP-nya. Pandangan saya ke arah seolah-olah memang di depan saya itu ada muridnya. Jadi kalau melihat asesornya kemungkinan juga grogi akan meningkat, bahkan kadang ngeblank. Jadi kalau saya saat itu lihat ke arah jauh ke depan di depannya HP-nya atau di depannya laptopnya sehingga apa tidak ada eye contact sama, sama asesornya begitu. Oke, Kak Sis, luar biasa ya doa dan tipsnya adalah not eye contact kayak gitu ya. Tapi kalau ngelihat saya gimana Kak? Grogi nggak nih? Eye contactan sama saya kayak gini. Malah lihat-lihatan ini sekarang. Malah lihat-lihatan. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Fuji sama Kak Transiska. Apakah membantu Mbak Retna Dewi menjawab pertanyaan yang tadi? Membantu Ibu, terima kasih banyak sudah Oke. berbagi. Apakah jawabannya sudah membuat jenengan puas? Terima kasih banyak Baik. ceritanya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, dari dua penyanyi sudah dijawab bersama. Sepertinya sudah tidak ada yang raise hand, tidak ada yang menyela lewat video atau dari voice-nya. Berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oh ya, Kak Avinda mau nambahkan sedikit bisa? Boleh? Tadi ada yang terlupa. Mm-mm. Pada saat nanti Bapak Ibu ditanya pada tahapan wawancara atau pertanyaan setelah simulasi mengajar, usahakan pakai kata sayang, ya, bukan pakai kata kami, karena Betul sekali. ya, karena kadang kita begitu berhadapan dengan banyak orang atau dengan orang lain itu biasanya menggunakan kata kami atau kita. Padahal ini pertanyaan ditujukan untuk kita sehingga usahakan menggunakan kata. Iya, benar sekali. Eh,
Terima kasih atas tambahannya Kak Siska. Bagi teman-teman yang menanyakan link presensi baru saja sudah saya share kembali. Silahkan mengisi link presensi tersebut. Kemudian sertifikat akan dikirimkan melalui email yang diisikan oleh Bapak Ibu semua. Wah, luar biasa sekali ya hari ini, nggak terasa sudah hampir 2 jam lebih loh kakak-kakak mendampingi sesi coaching klinik pada hari ini. Semoga dengan adanya kegiatan sesi coaching klinik ini dapat membantu teman-teman semua yang melanjutkan ke sesi simulasi dan wawancara. Dan bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan ini tetapi tidak mengikuti kegiatan CGP, memberikan gambaran bahwa kegiatan seleksi CGP tentang wawancara dan simulasi mengajar adalah seperti ini, gitu ya. Baiklah, sebelum kita tutup dengan berdoa, alangkah lebih baiknya kita berfoto bersama dulu ya. Sudah banyak yang keluar ini. Silakan Bapak Ibu dibuka ke kameranya open cam untuk kami screenshot sebagai bukti kegiatan pada sore hari ini, siang sampai sore hari ini. Baik. Tautan tidak bisa diklik, Kak. Oh, oke. Iya, Po. Oh, sebentar. Kak, bolehkah simulasi dilakukan di rumah? Oke. Ah, ini Kak Siska atau Kak Fuji yang mau menjawab? Boleh, Ya, silahkan. boleh Bu. Iya. Kalau kemarin ketika saya itu kan COVID ya, jadi saya melaksanakannya itu kalau simulasinya wawancara itu di rumah, tapi kalau untuk simulasi yang mengajar itu di sekolah. Yang penting kalau menurut saya yang membuat ibu nyaman aja. Apalagi kalau ini udah masuk sekolah kan nggak mungkin ya kalau kita mau izin gitu ya. Kalau ada lagi itu kalau solusi lagi nih Bu, kalau di kecamatan A itu malah dibantu oleh kakak-kakak DP kita yang dulu. Jadi sudah disediakan waktu di Korwil, sudah disediakan satu ruangan di Korwil, sudah lengkap dan dibantu persiapannya sama kakak-kakak angkat kita seperti itu. Jadi monggo nanti bisa dikomunikasikan kalau mau di rumah nggak dikomunikasikan dengan kepala sekolah ya seperti itu. Benar banget Kak. Jadi dimanapun tempat sepertinya nggak masalah. Oke, saya jadi screenshot ya. Yo, berikan wajah terbaiknya. Semuanya silahkan di open kayak gitu. 1, 2, 3. Oke. Tahan, tahan. Oke, terima kasih. Baiklah, kita masuk ke penghujung acara, yaitu penutupan. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Saya Afinda Minatun selaku moderator pada kegiatan coaching klinik hari ini meminta maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap dan mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang keren-keren dan cantik-cantik dan keynote speaker kita Pak Jo. Semoga dapat memberikan motivasi yang berharga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Kondor, salam selalu, salam sehat, salam kepada keluarga yang ada di rumah. Bye-bye. Oke, terima kasih love-nya. Oke, terima kasih Mbak Siska, terima kasih Mbak Fuji. Sampai jumpa di Sama-sama. kesempatan Terima kasih berikutnya. juga Dadah Mbak Bu Vinda. Dewi. Iya, Terima kasih. sama-sama. Bu Rahmi. Baik, Sugeng Kondur semuanya. Saya izin tutup recordingnya, nggih. Saya stop recordingnya dulu.